Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para fans GP Mania dan pencinta pembangunan di seluruh Indonesia. Kita kembali lagi bersama channel ini untuk mengudara melihat bagaimana terbarunya sirkuit Mandalika yang selalu kita nantikan dan kepoi bersama. Nah, pada hari ini di tanggal 4 September 2024 ya, pada sore hari ini di pukul 17.30 kita mengudara untuk melihat ya sejauh mana capaian dan perkembangan selama dari kesibukan pengerjaan yang dilakukan di sirkuit Mandalika, maupun hal baru apa saja yang dilakukan, karena kita tahu ya mendekati MotoGP ini ramai super sibuk ya pengerjaan untuk sirkuit Mandalika ya, biar tampil lebih baik, keren dan menarik. Dan inilah dia nampak terlihat hijau dan asri area rumput ya yang ada di lintasan trek lurus, karena sering kita ketahui dilakukan penyiraman di pagi, siang dan sorenya. Mau sebagaimanapun untuk MotoGP tahun ini agar tidak seperti tahun lalu yang kelihatan kering, untuk tahun ini lebih hijau dan asri ya. Dan tentunya MotoGP masih beberapa minggu, masih lama teman-teman ya. Tentunya masih banyak waktu untuk para pekerja gardener terus melakukan perawatan berbagai cara ya, pokoknya untuk area rumput untuk tampil hijau dan asri. Dan selain perawatan pada area rumput sirkuit Mandalika, tapi hal baru, fasilitas sarana pendukung saat ini dibangun ya mendekati MotoGP, yang letaknya posisinya berada di area belakang tribun VVIP Deluxe. Teman-teman bisa melihat bentuk dan rupa besar dan tinggi dari bangunan baru yang ada di sini teman-teman ya, untuk menyambut MotoGP tahun ini, yang mana tahun lalu tidak ada bangunan ini dan sekarang ini tercapai, terlaksanakan ya. Dan saat ini dalam tahap progresnya, kita dukung dan terus berdoa dan demi kelancaran dari progres yang dikerjakan di sirkuit Mandalika, dan para pekerja tetap sehat selalu dan buat kita semua juga. Nah, jadi untuk material yang digunakan untuk membangun fasilitas sarana pendukung kali ini ya, sama seperti material yang digunakan untuk membangun tribun di sirkuit Mandalika. Sekarang ini dalam tahap proses pemerancangan, perakitan dari ya material yang menyerupai, berbentuk sama jenisnya seperti material yang dipergunakan untuk tribun. Di sini sedang dirancang ya, dibikin semenarik mungkin ya dari bangunan baru fasilitas sarana pendukung untuk sirkuit Mandalika. Tentunya ini yang kita tunggu-tunggu dan terus nikmati segala proses dan tahapan ya di sirkuit Mandalika. Kita akan melihat nanti hasilnya seperti apa, karena progres dari pengerjaan ini lumayan cepat teman-teman ya. Bisa kita bilang seperti itu karena beberapa hari dimulai pengerjaan, dan pada hari ini di tanggal 4 September 2024 sudah menunjukkan kemajuan yang kelihatan hampir rampung teman-teman ya, sudah tinggi dan membesar menyerupai ya seperti ini, keren dan menariknya dari bangunan baru yang ada di area belakang VVIP Deluxe atau di samping dari area parkir. Dan kita lanjut lagi ke area berikutnya, karena teman-teman pasti penasaran dengan area yang lain untuk sirkuit Mandalika, karena semuanya ya diperhatikan, perawatan dan dikelola terus ya untuk sirkuit Mandalika. Mau sebagaimanapun untuk tampil lebih baik, kita tidak mau bikin malu ya teman-teman di mata dunia, sebab dunia merasakan dan dunia melihat ya, baik dari para pembalap, kru dan semuanya media asing yang menyoroti sirkuit Mandalika, serta disorot dari kamera helikopter Dorna, ditayangkan di seluruh dunia, luar biasa. Dan kemudian kita lanjut lagi ke jalur provinsi atau jalan provinsi, yang saat ini kelihatan area tamannya seperti area rumput makin kelihatan menghijau, dan pepohonan yang ditanam beberapa tahun yang lalu kini tumbuh membesar dan subur. Dan juga di sini terdapat hal baru, yaitu layar lebar atau sponsor digital yang saat ini ada ya di depan sirkuit Mandalika. Jadi teman-teman bisa melihat dari layar lebar di sini bahwa nanti akan ada festival besar-besaran di area zona tengah yang dihadiri oleh artis-artis papan atas Indonesia seperti Gia Yobi dan lain-lain teman-teman ya. Dan baiklah, dari jalur provinsi kita sudah lihat tadi kondisinya, dan kemudian kita lanjut ke area berikutnya untuk melihat bagaimana terbarunya dari Tribun A selama pembenahan ya, hampir 3 minggu ya dikerjakan seperti itu. Dan sekarang ini apakah dari tribun tersebut sudah rampung sekarang? Nah, saat ini kita lihat langsung, melihat secara detail lebih dekat untuk bentuk dan rupa hasil akhir dari
ya Tribun A untuk tampilan baru, yang mana tahun lalu kelihatan pendek atapnya dan sekarang atapnya memanjang ke depan. Tentunya ini dapat melindungi dari para penonton ya dari trik sinar matahari yang panas menyengat di kawasan Mandalika pada saat nanti digelar balapan MotoGP selama 3 hari. Dan untuk progres atapnya seperti yang kita lihat dari kamera udara sudah rampung 100% teman-teman. Tinggal saat ini terus melakukan pemasangan kembali dari kursi yang dicopot dulu. Karena memang ya seperti itu ya sistem pengerjaan pembenahan pada Tribun A sirkuit Mandalika dibongkar terlebih dahulu ya untuk tahap awalnya, lalu melakukan penggalian pada lantai kerja atau lantai yang sudah jadi terbeton dulu teman-teman ya, digali sebagai tempat berdirinya tiang yang ada di depan sini. Nah tentunya tiang yang ada di depan ini sangat berfungsi sekali teman-teman ya, untuk dari kekuatan kuat dan kokoh dari Tribun A sirkuit Mandalika agar tidak mudah roboh, karena kita ketahui ya di atasnya banyak kerangka besi yang berat dan juga material atap ya seperti ini, agar tidak mudah tertiup angin yang kencang memang sekarang di kawasan Mandalika dan lain sebagainya ya. Untuk itu dipersiapkan, disediakan untuk tetap memenuhi standar ya dari sirkuit Mandalika dan lebih aman dan nyaman untuk para penonton semuanya. Dan baiklah, kita lanjut lagi ke area berikutnya ya untuk melihat keseluruhan dari sirkuit Mandalika. Kita akan coba pantau pole pada kesempatan sore menjelang malam ini teman-teman. Kita langsung saja terbang lebih bawah di sini melihat lebih dekat, lebih jelas buat sahabatku semuanya untuk hasil pengecatannya seperti apa ya dari tim lokal sekarang yang melakukan pengecatan ya, tidak seperti tahun lalu yang menggunakan tenaga asing. Dan sekarang kita langsung saja melihat hasil pengerjaan pengecatan yang dilakukan oleh tenaga lokal seperti ini. Jadi terlebih dahulu ya warna merah dulu dilakukan ya pengecatan pada garis curb. Nanti setelah semuanya rampung warna merah maka akan dilanjutkan untuk warna putih teman-teman. Jadi cat yang sudah pudar kotor ya dilakukan pengecatan ulang. Inilah dia, fokus ke bagian merahnya bahwa seperti ini hasil ya pengerjaan yang dilakukan yang sudah berpengalaman profesional tentunya ya, dan didampingi juga dengan tim ahli luar negeri ya untuk progres pengecatan yang dilakukan oleh tim lokal sehingga kelihatan seperti ini. Jadi kita masih ingat beberapa hari yang lalu sebelum memulai ya pengecatan yang sebenarnya, jadi terlebih dahulu melakukan uji coba pengecatan di area aspal sekitaran sirkuit Mandalika. Setelah sebagaimana sudah siap ya kesiapan tersebut, sehingga mulai hari kemarin ya progres pengecatan dimulai, dan artinya sudah siap semua ya, sudah pintar dan sudah pandai untuk melakukan pengecatan di sirkuit Mandalika. Karena ini sirkuit berkelas bertaraf internasional yang sudah menggelar balapan MotoGP 2 kali dan nanti akan menjadi 3 kali sirkuit Mandalika menggelar event besar MotoGP yang paling bergengsi di dunia tersebut teman-teman ya. Dan tentunya untuk kualitas catnya jangan ditanyakan lagi, sebab ini adalah cat yang sudah memenuhi standar internasional FIM teman-teman ya, yang didatangkan langsung dari Italia dan sudah dipergunakan di beberapa sirkuit di dunia teman-teman ya. Dan untuk para pekerja yang melakukan pengecatan di sirkuit Mandalika sudah profesional teman-teman ya. Jadi jangan ragukan lagi untuk masalah hasil progres pengecatan ini teman-teman ya. Nah jadi mulai dari hari kemarin sampai sore hari ini pengecatannya bisa kita bilang cepat teman-teman ya, untuk pengecatan pemberian warna merah terlebih dahulu, dan progres pengecatan kali ini ya sudah mencapai di tikungan ke-10, hampir mendekati tikungan ke-11. Jadi cepat sekali ya, gercep memang tim lokal ini luar biasa. Dan progres pengecatan ini ya kita prediksikan ya 2 minggu lebih ya progresnya ya rampung, dan sisanya itu nanti akan ada progres kesibukan yang lain di dalam sirkuit Mandalika, tentunya mulai hari kemarin sampai seterusnya selama dari persiapan sirkuit Mandalika saat ini ditutup untuk penggunaan umum teman-teman ya. Dan inilah dia, welcome to Wonderful Indonesia yang ada di bawah Bukit 360. Dan sekarang kita melihat ketiga bangunan observation deck yang akan menjadi digunakan kembali untuk menyaksikan balapan event besar MotoGP. Ya ditambah dengan kita liburan di sini teman ya, karena berhadapan langsung dengan pemandangan alam wisata yang indah. Pantai Segar, Bukit Segar, area Laguna yang pasang surut teman seperti itu.
dan view dari lintasan sirkuit Mandalika dengan memiliki layout yang cantik keren, yang beda dengan sirkuit-sirkuit yang ada di dunia, teman-teman ya. Jadi sirkuit ini sangat menantang, banyak para pembalap yang menyanjungi ya, mengakui bahwa sirkuit ini menantang, memiliki tikungan yang patah atau tikungan yang pendek-pendek, teman-teman ya, tidak memiliki banyak trek lurusnya seperti itu. Dan inilah dia, kita melihat hasil sejauh ini dari progres pengecatan sirkuit Mandalika, dan kita lanjut di hari berikutnya ya. Besok pagi kita akan terbang lagi untuk melihat progres pengerjaan di sirkuit Mandalika mendekati MotoGP. Jadi tetap stay tune terus bersama channel ini ya. Jadi sampai di sini dulu, saya pamit undur diri ya, dan terus menyaksikan video ini mulai awal sampai akhir. Terima kasih buat sahabatku semuanya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, teman-teman. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.